Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pratama, kelas 3Y09, NPM 53417797. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari pengantar teknologi game. Yang pertama, saya akan menjelaskan desain skenario, script, dan storyboard. Desain skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, script. Script adalah semacam bahasa pemrograman dalam tingkat kesulitan yang lebih rendah tanpa aplikasi hasil kompilasi interpreter. Script biasanya disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang lebih kompleks, dan hasil script digunakan oleh bahasa pemrograman yang lebih kompleks itu. Selanjutnya, storyboard pada game. Storyboard pada game sedikit berbeda dari storyboard animasi, di mana pada storyboard game terdapat goal atau mission yang akan dibuat pada game itu sendiri. Kemudian storyboard pada game menjelaskan tentang alur permainan itu sendiri, seperti apa dari jenis game. Selanjutnya, bentuk arsitektur perangkat lunak game atau arsitektur game engine. Arsitektur game engine merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menciptakan atau mengendalikan sebuah video game. Banyak sistem permainan yang dirancang untuk bekerja pada konsol permainan video dan sistem operasi desktop seperti Microsoft, Windows, Linux, dan macOS. Tujuannya dari game engine ini untuk mempermudah user untuk pembuatan bagian-bagian tertentu dalam game, membagi-bagi pengembangan game menjadi modul-modul tertentu, dan mempermudah kolaborasi antar pihak suatu dengan pihak lain. Contoh-contoh dari game engine ada Roll Your Game Engine. Game engine bertipe di atas ini lebih digemari karena gratis. Game engine ini juga memperbolehkan pada pemrogramer lebih fleksibel dalam membuat komponen yang diinginkan untuk dibentuk sebagai game engine mereka sendiri. Selanjutnya ada Mostly Ready Game Engine. Game engine di atas ini biasanya sudah menyediakan semuanya begitu yang diberikan pada programmer. Semuanya termasuk contoh GUI, PSYC, libraries mode, tekstur. Game engine di atas ini mempunyai beberapa batasan, terutama jika dibandingkan dengan game engine yang lainnya yang benar-benar terbuka lebar. Selanjutnya ada Point and Click Engine. Game engine di atas ini merupakan game engine yang sangat dibatasi, tetapi game engine ini dibuat dengan sangat user-friendly. Biasanya membuat game sendiri menggunakan Game Maker, Tokyo Game Builder, dan Unity 3D yang memanfaatkan sebuah codingan. Kekurangan dari game engine ini terletak pada terbatasnya jenis interaksi yang dilakukan, dan biasanya hal ini mencakup semuanya mulai dari grafis hingga tata suara. Selanjutnya, interaksi fisik pada game. Interaksi fisik ialah salah satu bentuk interaksi yang terjadi jika ada dua objek atau lebih melakukan kontak. Kontak yang terjadi antara objek-objek tersebut umumnya adalah kolision atau tabrakan. Contoh-contoh implementasi gamenya, game VR, PC console, dan PlayStation console. Selanjutnya, konsep dan teknik pembuatan user interface pada game komputer. User interface berarti tampilan antar muka pengguna. Jika didefinisikan secara sederhana, user interface adalah penghubung atau mediator antar komputer dan manusia atau user komputer itu agar hubungan antar perangkat komputer dengan user bisa terjalin. User interface sangat berperan penting dalam dunia komputer karena dengan adanya user interface, maka kemudahan user dalam mengoperasikan suatu perangkat komputer menjadi lebih mudah. Dalam desain antarmuka game terdapat beberapa elemen, diantaranya adalah pertama, diegetik. Elemen user interface yang diegetik adalah dalam dunia permainan, fisik, dan geometri sehingga pemain dan avatar dapat berinteraksi dengan melakukan melalui visual, audible, atau haptic. Selanjutnya ada meta, gambaran yang bisa muncul dalam dunia game, namun tidak selalu divisualisasikan spasial untuk pemain. Contohnya yang paling jelas adalah efek tampilan di layar, seperti percikan darah pada kamera untuk menunjukkan kerusakan.
ada spatial, elemen user interface yang disajikan dalam ruang permainan 3D dengan atau tanpa suatu entitas dari dunia permainan yang sebenarnya diegetik atau non-diegetik. Selanjutnya ada non-diegetik. Antarmuka yang diberikan di luar dunia game hanya terlihat dan terdengar ke pemain di dunia nyata. Desain interface ini semuanya menggunakan Visual Heads-Up Display atau HUD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan user interface atau biasa disebut dengan UI dengan user experience atau UX pada game. Yang pertama, saya akan menjelaskan user interface. UI User Interface atau UI adalah desain antarmuka yang lebih memfokuskan pada keindahan dari sebuah tampilan, pemilihan warna yang lebih baik dan pas, dan hal-hal yang lainnya membuat tampilan lebih enak dipandang mata dan membuat user betah berlama-lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan user experience atau UX. UX merupakan desain yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan dari pengguna melalui kesenangan dan kegunaan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan game. Dari yang saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan sebelum membuat game, kita tidak hanya menggunakan program, tapi kita juga menggunakan desain skenario, skrip, dan storyboard agar dalam bermain game menjadi indah dan dengan UI dan UX untuk memudahkan user berinteraksi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.